Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa amaddahu bit taufiqi wa habahu bit ta'lim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyyir raufir rahim wa ala alihi ad-da'ina ilal jannati darin na'im. Amma ba'd. Fadilatul Mukarram Syekhina Kiai Haji Abdurrahman Faqih yang senantiasa kita ta'limkan, Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah dari tingkatan Tsanawiyah dan Ibtida dan Aliyah, para asatid, teman-teman OSIS dan ISMA, serta adik-adik siswa Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Al-Falahiyah yang berbahagia. Dalam kesempatan upacara pembukaan ujian tengah semester ini, marilah kita jadikan momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama dalam menghadapi ujian tengah semester ini, sehingga dari pelaksanaan ini kita akan bisa meraih peningkatan kualitas kita dalam rangka kegiatan belajar mengajar di Madrasah Al-Falahiyah ini. Untuk menumbuhkan semangat, memang ada dua macam. Yang pertama, sifatnya dari dalam, kamu tumbuhkan sendiri dari dirimu, kamu upayakan sendiri. Kalau perlu nasihat ya kamu nasihati sendiri, kalau perlu ancaman ya kamu ancam sendiri. Yang kedua, dari luar, dari para asatid, dari pengurus, dari semua faktor di luar kita. Karena itu, adik-adik para siswa Madrasah Al-Falahiyah yang berbahagia, setidaknya yang pertama, marilah kita mengingat dan mengenali kelebihan yang kita punya. Di antara salah satu kelebihan yang kalian miliki adalah kalian dalam rangka mencari ilmu, thalabul ilm, mencari ilmu agama. Dan ilmu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Namun yang bisa menyadari pentingnya ilmu hanyalah orang-orang yang berilmu. La ya'rifu qadral ilmi illa ahlu. Ini aneh sekaligus lucu. Jadi kita harus tahu bahwa ilmu itu penting. Tapi yang bisa tahu bahwa ilmu itu penting haruslah orang yang sudah punya ilmu. Ini juga satu masalah. Karena kita belum punya ilmu, maka kita tidak tahu bahwa ilmu itu penting. Lah karena kita tidak tahu bahwa ilmu itu penting, maka kita disuruh mencari ilmu juga nggak semangat. Karena kita belum tahu bahwa ilmu itu penting. Ini aneh sekaligus lucu. Sehingga salah satu bukti mulia dan pentingnya ilmu, dikatakan orang itu selalu bahagia, senang kalau dikatakan sebagai orang berilmu, meskipun dia sebenarnya tidak punya ilmu sama sekali. Sampai duwe konco, dan terus sampai narani pinter, mesti mesem. Ente meneng-meneng ya pinter ya, mesti mesem. Iya ya. Padahal goblok.
Lah wong mesti mangkel nek dilokno goblok, senajan ya ori gobloke. Lah ini aneh gitu. Nek ana wong melarat kon lokno sugih, tambah tersinggung. Nek ana wong gak ganteng kon gojloki ganteng, mesti sadar. Tapi kalau ada orang bodoh, kamu katakan pinter, dia mesti lupa daratan, mesti seneng disanjung sebagai orang yang berilmu. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita memahami, kita mengenali bahwa ilmu yang kita cari ini sesuatu yang penting, sesuatu yang mulia, sehingga ada pemicu semangat kita dalam rangka mencarinya. Tidakkah kita ingat misalnya Nabi Musa alaihissalam sampai merengek-rengek sedemikian rupa untuk diperkenankan belajar kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa sampai merengek-rengek sedemikian rupa, diceritakan secara indah dalam Al-Kahfi misalnya, bagaimana Nabi Musa begitu menggebu untuk bisa belajar kepada Nabi Khidir. Di lingkungan kita lihat sendiri kiai kita, Kiai Haji Abdurrahman Fakih misalnya, bagaimana usaha beliau mati-matian untuk bisa bertemu, untuk bisa belajar kembali kepada guru besar beliau di Al-Madinah sana. Tetapi karena satu dan lain hal, keinginan itu tak kunjung tercapai. Dan kita mengalami, artinya orang-orang sekitar kita ada yang mengalami sulitnya belajar, sulitnya mencari ilmu. Kita juga perlu mengingat bagaimana orang tua kalian mulai Ramadan, Syawal sampai bulan sekian merengek-rengek kepada pengurus, bahkan merengek-rengek kepada masyayikh agar anaknya diperkenankan masuk pesantren langitan. Mereka merasakan betapa pentingnya ilmu. Maka jangan sampai ketika kamu sudah diperbolehkan masuk di pondok lupa dengan pentingnya ilmu ini. Karena itu para adik-adik sekalian, kalau kita menyadari dan mengenali pentingnya ilmu, insya Allah ada tambahan semangat untuk mencari ilmu. Dan dalam rangka itu pula ujian tengah semester ini diadakan. Maka kamu juga harus menganggap ini adalah sesuatu yang penting. Jangan sampai tidak ada kesadaran sama sekali. Kadang-kadang wis melok upacara ngono yo sik bertakok. Iki upacara apa to? Embok lho. Iki ape semester to? Iya jarine. Meneh pelajarannya apa? Embok. Bahkan kadang-kadang sampai urusan kartu aja nggak diurusi. Betapa ini contoh yang menggambarkan bahwa ia tidak punya perhatian sama sekali. Yang kedua, menghadapi ujian tengah semester ini kamu harus fokus. Kalau kamu menghadapi sesuatu, menjalankan sesuatu, maka fokuslah. Artinya berikan semua perhatian terhadap apa yang kita laksanakan ini, karena al-ilm la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu nafsaka kullaha. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kepada kita kecuali kalau kita memberikan seluruh perhatian, seluruh potensi yang kita miliki untuk mencari ilmu. Tidak adanya fokus, tidak adanya perhatian yang penuh akan menyebabkan kita abai dan kadang-kadang lupa dengan tujuan yang utama, dengan tujuan yang saat itu kita hadapi, dengan tugas yang saat
itu ada di depan kita. Sering diceritakan orang yang mau makan bakso, akhirnya rasa bakso jadi kurang enak hanya gara-gara mangkok yang tidak jelas. Artinya karena kita saat-saat ini, hari-hari ini itu sedang menghadapi ujian tengah semester, maka untuk sementara, sekali lagi untuk sementara, ini kan mungkin berapa ya, seminggu ya, 6 hari misalnya, maka ya usahakanlah kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau sekedar kesenangan-kesenangan yang sifatnya pribadi, paling tidak untuk sementara ditinggalkan. Wong cuma 6 hari, sing biasa senengane cangkruk sementara gak cangkruk dhisik, nafsune didesiki, prei cangkruke suwe ta gak mek 6 dina, mek 6 dina meneh mari 6 dina cangkruk sak karepmu. Sing biasa ngobrol dibujuki nafsune sementara gak ngobrol sik mek 6 dina, mari ngono meneh ayo ngobrol sak tuwuk-tuwuke. Mari ngono meneh 6 dina mati nafsune bujukin neh. Jadi sampai mati ya tukang bujuki nafsu. Iku sing mlebu swarga. Nek gak ngono tukang kebujuk nafsu mlebu kon sing ngomong ora kuwi. Yang ketiga, jangan banyak mengeluh. Saya berbicara secara umum, baik dalam rangka ujian tengah semester maupun dalam rangka kegiatan belajar mengajar kita di Madrasah Al-Falahiyah khususnya dan di pondok pesantren Langitan umumnya. Kita jangan banyak mengeluh. Mungkin di pesantren ini atau di madrasah ini ada beberapa kekurangan, baik itu kekurangan fasilitas, kekurangan layanan, atau kekurangan sistem, atau kekurangan ini itu. Sebagai santri yang baik, sebagai pelajar yang baik, tidak menjadikan kekurangan ini sebagai keluhan, tetapi ia bisa menghadapi kekurangan itu dan mengoptimalkan dirinya untuk menjadikan dia lebih baik, justru berangkat dari sebuah kekurangan. Secara pribadi kadang-kadang kita menginginkan yang dimiliki orang lain. Sing kulite ireng kadang bayangno aku biyen kuning ngono lah. Nah, sing rambutnya keriting kadang-kadang bayangno biyen rambut lurus ngono lah. Nah, sing rapati ganteng mungkin bayangno aku biyen ganteng. Sadarilah bahwa apa yang kamu inginkan, yang dimiliki oleh orang lain itu kadang tidak memberikan nilai tambah apapun pada orang yang memilikinya. Ingat itu. Kadang apa yang kita inginkan, yang tidak kita miliki, yang dimiliki oleh orang lain itu tidak memberikan nilai tambah apapun pada orang yang memilikinya. Maka marilah kita manfaatkan apa yang kita miliki seoptimal mungkin. Kita tidak perlu berbicara pondok pesantren anu itu sistemnya begini jadi ya enak, kelas anu itu model pembelajarannya begini jadi ya enak, pondok sana itu fasilitasnya begini jadi ya belajar jadi semangat. Tidak. Kelebihan-kelebihan yang mereka miliki itu juga kita miliki dalam cara pandang yang lain. Maka sekali lagi, apa yang kita miliki kita gunakan, kita berdayakan seoptimal mungkin. Justru kadang-kadang dari kekurangan dalam cara pandang tertentu itu menjadikan kita dalam sampai taraf yang lebih baik, baik urusan fasilitas dan sebagainya. Sebab kalau pondok ini, madrasah ini harus memenuhi semua yang diinginkan oleh santrinya,
saya yakin tidak lama pondok ini bubar. Sakjane sekolah itu ya lanang wedok semangat. Ya sedina gak jadi pondok. Sakjane santri oleh HP Pak. Jadi akses informasinya itu canggih. Maka santri tanggap terhadap teknologi. Ngono leren pondoke. Ya justru gak ada nggawa HP iki makane dadine pondok awet. Ya justru mergo sekolah lanang tok gak dicampur wedok dadi pondok. Lah umpama kok campur lanang wedok dadi pondokan. Dan sendirian itu. Maka dalam cerita Darwis misalnya di dunia tasawuf ada cerita seorang murid yang sedang menampak suluk bertanya kepada syekhnya. Karena ini ada kejadian, ada satu orang yang masuk masjid, sandalnya dimasukkan kresek. Sementara orang yang satunya itu masuk masjid, sandalnya dibiarkan di luar. Sang murid yang memperhatikan ini bertanya kepada syekhnya, "Syekh, mana yang lebih baik? Yang satu ketika masuk masjid sandalnya dimasukkan kresek kemudian dibawa ke dalam masjid, alasannya saya khawatir nanti kalau saya tinggal di luar akan digasap teman-teman saya, dan kalau mereka menggasap maka mereka berdosa. Maka dengan memasukkan sandal ke dalam kresek dan saya bawa, saya telah menolong mereka menghindarkan dosa." Wow, keren. Terus kata syekhnya, lah sementara orang yang kedua itu membiarkan sandalnya di luar, memang biar dilihat oleh teman-temannya, dan mungkin teman-temannya bisa mengendalikan diri untuk tidak menggasapnya, maka mereka mendapatkan pahala. Atau teman tadi memang ingin menggasapnya, lalu kemudian sadar dan tidak jadi imtithalan lil amri wajtinaban lin nawahi, maka mereka mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Maka dengan menaruh sandal di luar masjid, saya telah membantu teman-teman untuk mendapatkan pahala yang besar. Wow, keren. Lah Syekh, di antara yang pertama dengan yang kedua ini lebih baik yang mana? Agak lama Syekhnya menjawab, yang lebih baik adalah orang yang ketiga. Siapa itu Syekh? Orang yang tidak merasa bisa menghindarkan temannya dari dosa, juga tidak merasa bisa menambah temannya mendapatkan pahala. Ia tidak sempat berpikir keduanya karena ia memang tak punya sandal. Maka ketika dia masuk masjid ya santai aja, gak sempat mikir iso nambahi ganjarane koncone, ya gak sempat mikir iso ngurangi dosane koncone, polahe gak duwe sandal. Maka untuk mencapai makom yang paling tinggi disyaratkan tidak punya sandal. Saya sering ingat dawuhnya Mbah Yai Abdullah Fakih Allah yarham, apa-apa no santri ku nek tirakat mesti ono hasile, ono athare. Jadi santri yang tirakat itu dalam pengertian hidupnya lebih sulit, ya lebih sederhana, lebih sulit, kekurangan ini itu mesti ada hasilnya. Terusane dawuh Mbah Yai, tirakate iku idtiraron utawa ikhtiaron. Cek tirakate iku atas kesadaran diri utawa kepeksa. Yang kesadaran itu misalnya ya sangu dari orang tuanya sebenarnya banyak, tapi dia mampu untuk hidup tirakat. Sing nomor loro
kepeksa pancene sangune gak akeh, dadi gelem gak gelem ya tirakat. Lah itu kata dawuh Mbah Yai, kedua-duanya itu mesti ada hasilnya. Maka kalau misalnya di madrasah kita, di pondok kita ada kekurangan ini itu, anggap saja itu pemicu keberhasilan kita. Itu hal yang menjadikan kita harus berusaha lebih keras, menggali potensi lebih banyak, sehingga potensi keberhasilan juga lebih besar. Yang terakhir, kamu harus tetap optimis menghadapi ujian tengah semester ini. Katakan kepada dirimu bahwa kamu bisa. Lah, ukurannya, standarnya adalah meningkatkan dirimu dari dirimu. Ini yang sering salah paham. Jadi yang saya maksud adalah ada peningkatan. Peningkatan bukan lawan temanmu, bukan, tetapi harus lawan dirimu sendiri. Teorinya kemarin kamu ranking 7, sekarang ranking 5, itu belum tentu berhasil. Paham ya? Kemarin ranking 7, sekarang ranking 5 misalnya. Itu kan dari sisi ranking ada peningkatan. Usut punya usut, ternyata bukan dia yang naik, tapi temannya yang anjlok. Maka ukurannya adalah dengan dirimu sendiri. Kalau itu pakai nilai, berarti kalau kemarin semester dapat nilai 7,5, sekarang kok 7,6, berarti sudah ada peningkatan. Meskipun rankingnya turun, itu sebenarnya enggak turun, tapi temannya yang naik. Lah kalau contoh yang tadi, dia gak naik tapi koncone sing anjlok lagi. Maka ukuran sederhananya adalah dari dirimu sendiri. Kalau kemarin dapat 6, ya usahakan sekarang bertahan 6 atau naik 7, 8 atau ya 10. Kalau 10 terlalu jauh ya. Pantesnya ya 6 ya munggah nih. Neng itu mungkin realistis. Yang jelas harus ada peningkatan untuk terus menjadi lebih baik. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.